Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diumumkan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendulang faedah-faedah dari tafsir surat Al-Waqi'ah, ya. Surat Al-Waqi'ah adalah salah satu dari surat-surat Al-Mufassal. Sungguhnya Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dalam musnadnya, yaitu dari sahabat Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Utitu makanat Taurah as-saba." Aku diberikan 7 surat yang menempati kedudukan Taurat. Wa utitu makanat Zabur al-mi'in, dan aku diberikan keutamaan surat-surat yang disebut dengan al-mi'in sebagai pengganti az-Zabur. Kemudian kata Nabi, wa utitu, ya, makan al-Injil al-Mathani, dan aku diberikan surat-surat al-Mathani sebagai pengganti dari Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku dimuliakan dengan al-mufassal. Dari hadis yang hasan ini, para ulama membagi surat-surat menjadi dalam Al-Quran menjadi 4. Yang pertama disebut dengan as-saba at-tiwal, yaitu surat-surat yang panjang. 7 surat tersebut adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-A'raf. Adapun yang ketujuh ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan surat Al-Anfal bersama Taubah, ada yang mengatakan surat Yunus. Ini 7 pertama surat-surat yang panjang yang disebut dengan as-saba at-tiwal. Kemudian bagian kedua disebut dengan al-mi'in. Al-mi'in itu surat-surat yang panjang yang jumlah ayatnya mendekati 100 kurang lebih. Kemudian setelah itu jenis yang ketiga namanya al-mathani, yang juga panjang tetapi di bawah daripada al-mi'in. Yang keempat baru al-mufassal. Al-mufassal khilaf juga di kalangan para ulama, namun pendapat yang rajih dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dan al-mufassal sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang tiwalul mufassal, surat-surat mufassal yang panjang, yaitu dari surat Qaf, ya, sampai surat Al-Mursalat. Kemudian ada namanya awasitul mufassal, surat-surat mufassal yang tengah, yaitu dari An-Naba sampai wal laili idza yaghsha. Kemudian qisarul mufassal dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Sudah hafal belum? Saya tulis ya. Pembagian surat-surat, ya, dalam Al-Quran. Ini yang bagi adalah Nabi SAW. Ya. Yang pertama disebut dengan as-saba at-tiwal. 7 surat yang panjang. Yang tadi kita bilang surat Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian yang kedua namanya al-mi'in. Al-mi'in yaitu yang ayat-ayatnya kurang lebih 100 ayat. Kemudian yang ketiga namanya al-mathani, yaitu yang kurang dari 100 ayat. Kemudian al-mufassal. Kenapa dikatakan mufassal? Karena dia fasal terputus-putus, surat ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, ya. Sehingga beda dengan surat Al-Baqarah, 1 ayat panjang-panjang. Maka disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama disebut Tiwal Al-Mufassal. Mufassal yang panjang. Yaitu dari surat Qaf hingga surat apa? Al-Mursalat. Kemudian awasitul mufassal yang tengah
yang sedang di surat An-Naba sampai wal laili idza yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Kemudian Qisarul Mufassal mulai dari surat Wadduha, Ad-Duha sampai An-Nas. An-Nas. Nah, Nabi SAW biasanya salat subuh membaca surat ini. Dibaca oleh Nabi di salat subuh. Sallallahu alaihi wasallam di salat subuh. Adapun Awasitul Mufassal biasanya salat Isya. Kemudian Qisarul Mufassal salat Maghrib. Ini secara umum, namun terkadang Rasulullah SAW merubah aturan, akan tapi secara umum demikian. Ya. Maka seorang berusaha, kalau bisa hafidz Quran, menghafal semuanya, alhamdulillah. Kalau bisa dia berusaha menghafal surat Al-Mufassal, ya, surat Al-Mufassal. Yang antum hafal sekarang baru dari Qisarul Mufassal, yaitu bagian terpendek-pendek ya. Alhamdulillah, Ad-Duha sampai An-Nas. Awasitul Mufassal goyang ya. Tiwal Mufassal enggak. Apalagi yang setelahnya. Paling tidak antum sudah hafal nama-nama suratnya Al-Baqarah, Al-Imran ya. Ini yang bagi adalah Nabi SAW. Ya, tentunya Nabi membagi ada tujuannya ya. Baik. Yang kita bahas adalah surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah masuknya ke mana? Tiwalul Mufassal. Di antara surat Qaf sampai Al-Mursalat ada surat Al-Waqiah. Maka dia termasuk dari surat Tiwal Al-Mufassal. Oleh karenanya datang dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wa kana yaqra'u fil fajr al-waqi'ata wa nahwaha minas suwar." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat fajar, beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya sahih li ghairihi. Kemudian di antara hadis-hadis yang menyebut tentang surat Al-Waqi'ah secara khusus dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad syibta, ya Rasulullah, engkau nampak ubanmu." Nampak ubanmu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Sungguhnya telah menjadikan aku beruban surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat Idza Syamsu Kuwirat. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala sahihahnya dan disahihkan juga oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya ada sebagian surat yang membuat Nabi cepat beruban, di antaranya surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, kemudian surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir, yang surat-surat ini semuanya berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang hari akhirat, yang mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara dan tidak abadi. Adapun hadis yang masyhur bahwasanya surat Al-Waqi'ah kalau dibaca akan menghalangi kemiskinan, maka hadis ini hadis yang mungkar. Saya bacakan hadisnya. Bahwasanya Utsman dakhala ala Ibni Mas'ud ya'uduhu fi maradhihi alladhi mata fihi. Bahwasanya Utsman bin Affan menyenguk Ibnu Mas'ud yang dalam kondisi sakit, yang dia meninggal dalam sakitnya tersebut. Maka Utsman bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat senior, Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. "Ma tashtaki?" Apa yang kau keluhkan ya? Qala dzunubi. Kata Ibnu Mas'ud, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku. Qala fama tashtahi? Apa yang kau inginkan? Qala rahmat Rabbi, aku menginginkan rahmat Tuhanku. Qala afala nad'u laka tabiban? Maukah aku panggilkan dokter untukmu? Qala at-tabibu amradani. Kata Ibnu Mas'ud, dokterlah yang buat aku sakit. Qala afala na'muru laka bi ata'ika? Maukah aku perintahkan orang untuk memberikan pemberian untuk engkau, harta kepada engkau wahai Ibnu Mas'ud?
Qala la hajata li fihi. Aku tidak butuh dengan harta. Habastahu anni fi hayati. Waktu aku masih hidup, belum sakit parah seperti ini, kau tidak berikan aku, wahai Utsman. Wa tadfa'uhu li 'inda mamati. Sekarang aku mau meninggal baru kau kasih harta untukku. Qala yakunu li banatika min ba'dik. Kata Utsman, harta tersebut untuk putri-putrimu setelah kau meninggal dunia. Qala atakhsha ala banatil faqah min ba'di. Apa kau Utsman, kau khawatir putri-putriku akan ditimpa dengan kemiskinan setelah wafatku? Inni amartuhunna an yaqra'na suratal waqiah kulla lailatin. Sungguhnya aku telah perintahkan putri-putriku untuk baca surat Al-Waqiah setiap malam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang baca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa dengan kemiskinan selama-lamanya. Hadis ini dhaif, bahkan mungkar, dan illah atau sebab kedhaifan hadis ini banyak. Di antaranya al-inqita', sanadnya terputus. Di antaranya perawi-perawinya dhaif, dha'fu ruwatihi. Di antaranya al-ittirab, ya, ada kegoncangan dalam hadis tersebut. Di antaranya nakaratu matnihi, matanya juga mungkar. Bagaimana Utsman kemudian ternyata tidak memberi pemberian kepada siapa? Ibnu Mas'ud setelah mau meninggal mau dikasih. Ini tidak layak bagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama sepakat akan dhaifnya hadis ini. Di antaranya kibar ulama ahlul hadis seperti Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Abu Hatim Ar-Razi mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Ibnu Abi Hatim putranya juga mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Daruqutni mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Ibnu Jauzi mendhaifkan hadis ini. Oleh karena hadis ini bukan sekedar dhaif, bahkan dia mungkar. Dan kita tahu bahwasanya hadis-hadis dalam fadhail a'mal kalau ingin dijadikan landasan untuk beramal maka memenuhi persyaratan, di antaranya kedhaifannya tidak boleh terlalu parah, tidak boleh syadidul dha'af. Adapun ini hadis ini dhaifnya parah disertai dengan mungkarnya matannya, ya. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Athiyah rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya seorang yang baca surat Al-Waqiah yang dia kemudian mendalami menghayati isinya, yang isinya mengingatkan tentang hari kiamat, tentang bagaimana kesudahan manusia setelah kematiannya, apakah di surga atau neraka, maka dia akan disibukkan untuk menyiapkan diri bertemu dengan hari tersebut. Maka dia tidak akan merasakan kemiskinan yang dia rasakan. Kalaupun dia miskin, dia tidak akan peduli karena dia tersibukkan dengan persiapan dirinya bertemu dengan hari akhirat. Seakan-akan Ibnu Athiyah rahimahullah taala berusaha memaknai atau memahami hadis ini yang dhaif ini dengan makna yang abstrak, ya, bahwasanya seorang kalau sudah sibuk dengan hari akhirat maka dia tidak terlalu peduli dengan kesulitan yang dia hadapi karena dia tahu dunia ini akan dia tinggalkan. Taib, surat Al-Waqiah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah maksudnya adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Adapun kalau surat Madaniyah berarti surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah. Secara umum seluruh surat dari ayat pertama sampai ayat terakhir adalah Makkiyah. Namun ada beberapa ayat yang diperselisihkan oleh para ulama, kata mereka ayat tersebut Madaniyah. Ada yang mengatakan 4 ayat, ada yang mengatakan 1 ayat. Tapi secara umum seluruh ayat dari awal sampai akhir adalah Makkiyah. Dan nuansa surat Makkiyah jelas. Biasanya surat-surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah biasanya berbicara tentang hari kiamat, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Al-Qur'an. Ini topik yang selalu diangkat oleh surat-surat Makkiyah. Kenapa? Karena yang jadi audiens tatkala itu adalah orang-orang musyrikin, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Abu Jahal dan kawan-kawannya yang mereka mengingkari 3 perkara ini. Mereka mengingkari hari kiamat, mereka mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mengingkari Al-Qur'an sebagai firman yang Allah turunkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka topik biasanya surat Makkiyah adalah tentang 3 hal ini. Dan benar kalau kita telaah surat Al-Waqiah maka kita dapati yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah
adalah tentang hari kiamat. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila terjadi hari kiamat. Al-waqi'ah secara bahasa artinya terjadi, ya. Waqa'a, waqi' itu isim fa'il daripada waqa'a, artinya terjadi. Allah menamakan hari kiamat dengan sesuatu yang terjadi. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya hari tersebut pasti terjadi. Hari tersebut pasti terjadi, ya. Makanya Allah mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat akan tiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan bangkitkan manusia dari kuburannya. Maka disebut dengan al-waqi'ah karena pasti terjadi. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan disebut dengan al-waqi'ah terjadi karena betapa banyak kejadian yang dahsyat yang terjadi pada hari tersebut. Semua kejadian yang terjadi pada hari kiamat dahsyat. Mulai dari dibangkitkan manusia, mulai dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, matahari diturunkan, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat sampai surga dan neraka, semuanya dahsyat. Likasratil waqa'i, karena begitu banyaknya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi setelah hari kiamat, maka hari kiamat dinamakan dengan al-waqi'ah, yaitu hari yang penuh dengan kejadian, hari yang penuh dengan peristiwa. Dan kita tahu bahwasanya hari kiamat memiliki banyak nama, dan setiap nama tersebut menggambarkan tentang salah satu sifat dari sifat-sifat hari kiamat. Ya, ini saya sering singgung dalam kajian-kajian saya. Contohnya disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir. Karena tidak ada lagi hari setelah itu, abadi. Beda kalau kita bicara di dunia, hari ini akan berakhir. Kapan? Tatkala matahari terbenam, hari ini berakhir, hari Ahad ini. Besok muncul hari yang baru. Adapun hari kiamat tidak pernah berakhir. Ya, tidak pernah berakhir. Tidak ada matahari di situ. Ya, tidak ada matahari, tidak ada rembulan. Matahari rembulan sudah dikumpulkan, dilemparkan dalam neraka Jahannam. Maka disebut dengan yaumul akhir. Contohnya disebut juga dengan yaumul qiyamah, hari berdiri. Kenapa manusia tatkala dibangkitkan pada hari kiamat berdiri? Tidak ada yang duduk, apalagi berbaring. Semuanya berdiri dalam kondisi ketakutan, mata terbelalak, ya, jantung terangkat sampai kerongkongan menanti kedatangan Rabbul Alamin. Disebut dengan juga yaum at-tammah. At-tammah, fa idza ja'atit tammatul kubra. At-tammah artinya malapetaka yang menimpa seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari malapetaka tersebut, ya. Bukan hanya menimpa pada sebagian tempat tidak, tapi disebut tamah, semua akan merasakan malapetaka tersebut. Disebut dengan sakhah. Hari kiamat disebut dengan sakhah, yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala dengan suara yang sangat keras sehingga masuk dalam telinga manusia, menakutkan mereka, ya. Disebut dengan as-sakhah. Disebut juga al-qari'ah. Al-qari'ah itu ketukan dengan keras. Karena hari tersebut mengetuk hati manusia, memasukkan rasa takut yang luar biasa dalam dada-dada mereka, ya. Dan banyak nama-nama hari kiamat, ya. Di antaranya al-waqi'ah, yaitu pasti terjadi, atau banyaknya peristiwa-peristiwa pada hari tersebut, peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak seorang pun yang berdusta tentang terjadinya hari kiamat, ya. Ya, artinya peristiwa ini pasti terjadi. Ada dua tafsiran secara umum tentang ayat yang kedua ini. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, ya, bahwasanya ya tidak ada pendusta yang berdusta tentang kejadiannya. Artinya ini pasti terjadi. Terus yang tafsiran kedua, bahwasanya orang-orang yang mengkufuri tentang hari kiamat, yang meragukan akan terjadinya hari kiamat, nanti mereka akan menyaksikan peristiwa tersebut. Tatkala mereka sudah menyaksikan peristiwa tersebut, mereka semua akan beriman. Semuanya akan beriman, ya. Tidak ada yang mengingkari. Para pendusta, orang-orang ateis, orang-orang yang meragukan hari kiamat, mereka semua akan bertemu dengan hari yang dahsyat tersebut. Tatkala mereka bertemu dengan hari tersebut, mereka baru beriman, ya. Tetapi tidak akan bermanfaat iman mereka. Lam takut amanat min qabl, ya, tidak akan, sebelumnya mereka tidak beriman. Tatkala matahari terbit dari barat, maka semua orang akan beriman, tapi tidak lagi bermanfaat iman mereka. Ini di antara makna ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, khafidhatun rafi'ah.
bahwasanya peristiwa hari kiamat tersebut khafidah, merendahkan, rafi'ah dan mengangkat. Subhanallah, hari kiamat merendahkan sekaligus mengangkat. Apa maksudnya? Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya ada orang-orang tatkala di dunia dulu tinggi, hebat, dihormati, maka pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang tatkala di dunia dahulu rendah, hina, dihinakan oleh manusia, pada hari tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hari kiamat akan membongkar hakikat ya manusia yang sesungguhnya. Kita di dunia sekarang yang menjadi barometer untuk kita menghormati orang atau merendahkan orang bukan barometer yang sesungguhnya. Ya, bukan barometer yang sesungguhnya. Kita sering di dunia ini menilai orang dari hartanya, dari jabatannya, ya, dari nasabnya, ya. Ya, maka kita mengangkat orang, kita menghormati orang. Kita melihat orang tersebut kaya, maka kita hormati. Melihat orang miskin, kita hinakan. Kita bertemu dengan orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi, maka semua orang menghormatinya. Ya, semua orang takut kepadanya. Semua orang berharap mendapat pemberian darinya. Begitu melihat orang yang mungkin ya tidak punya apa-apa, maka kita menghinakannya. Dan sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ya, dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li rajulin indahu jalis, maka Nabi kemudian berkata kepada salah seorang sahabat yang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fihi, bagaimana menurutmu tentang orang ini yang tadi baru lewat? Apa kata sahabat ini? Hadza min asyrafin nas. Ini orang lewat ini adalah orang yang mulia di kalangan manusia. Hadza hariyun in khataba an yunkah. Orang ini kalau melamar pasti diterima. Orang mulia, mungkin kaya raya, mungkin pejabat, kalau dia ngelamar pasti diterima. Wa in syafa'a an yushaffa. Kalau dia beri syafaat, kasih rekomendasi, maka rekomendasinya pasti diterima. Ya, pasti diterima. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun diam. Kemudian famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun akhar. Kemudian lewat lelaki yang lain. Maka Nabi bertanya lagi, "Ma ra'yuka fihi?" Bagaimana menurutmu tentang lelaki yang kedua yang lewat? Kata sahabat ini, "Hadza ya min fuqara'il muslimin." Ini fakir, orang miskin. "Hadza hariyun in khataba lam yunkah." Ini orang kalau melamar ditolak. Enggak punya apa-apa ya. Melamar wanita ya ditolak ya. Apalagi ngelamarnya pakai sepeda. Wah, udah. Ditolak. Sudah tidak ada lagi namanya cinta buta. Sekarang wanita bisa membedakan mana sepeda, mana mobil. Tidak buta lagi ya. Hadza hariyun in khataba la yunkah. Kalau dia melamar ditolak. Wa in syafa'a la yushaffa. Kalau dia memberi syafaat rekomendasi tidak diterima rekomendasinya. Ente siapa yang merekomendasi? Tidak terima. Ya. In qala la yusma' lahu. Kalau ngomong enggak ada yang dengar. Bayangkan. Ini orang kalau ngomong enggak ada yang dengar. Siapa dia mau bicara? Seperti banyak di kita di medsos komentar enggak ada yang baca. Enggak ada yang mau dengar komentarnya. Tapi hobinya komentar. Enggak ada yang dengar, enggak ada faedahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Hada khairun min mil'il ardi mithli hada." Sungguhnya orang yang kedua ini yang kalau ngelamar tidak diterima, kalau memberi rekomendasi tidak diterima rekomendasinya, kalau ngelamar ditolak, kalau bicara enggak ada yang mau dengar, lebih baik daripada satu dunia orang yang pertama. Lebih baik daripada satu dunia orang yang pertama yang orang semua hormat. Kalau dia melamar pasti diterima, orang rebut-rebutan untuk dilamar putrinya oleh orang ini, ya. Kalau kasih rekomendasi pasti diterima. Ternyata yang miskin ini satu dunia orang pertama, ya, masih lebih baik orang yang kedua. Ya. Subhanallah. Dan demikianlah barometer yang ada di dunia. Dunia ini darul gurur. Dunia adalah tempat yang banyak orang terbedaya. Orang yang tidak pantas untuk mendapatkan amanah dikasih amanah. Ya. Orang yang pengkhianat dibebani amanah yang luar biasa. Orang yang tidak ahli ditempatkan pada tempat yang tidak pantas buat dia. Orang yang tidak pakar diletakkan pada posisi seakan-akan dia seorang yang pakar. Dan banyak kejadian seperti itu di dunia. Namun pada hari kiamat kelak,
maka akan datang mizan hakiki, barometer yang sesungguhnya. Allah berfirman, khafidhatur rafi'ah. Maka pada hari kiamat akan menghinakan orang yang tadinya di dunia dielu-elukan, diangkat setinggi-tingginya, di hari kiamat akan dihinakan. Ya, rafi'ah sebaliknya akan mengangkat orang-orang yang dihinakan di dunia, karena mizan pada hari kiamat adalah takwa. Adalah apa? Ketakwaan. Dan yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya ikhwan, kalau antum di dunia dihormati orang, dielu-elukan orang, ya antum jangan terpedaya. Itu kan barometernya manusia. Orang yang banyak cari antum, ya. Kalau bikin pengajian yang hadir mungkin banyak, belum tentu ente baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan barometer manusia. Sebaliknya kalau antum ternyata mungkin kalau ngelamar ditolak terus, sabar ya. Sabar. Belum tentu antum hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang, Ustaz, saya sudah lebih dari 10 kali ngelamar ditolak terus, Masya Allah. Betapa sedihnya ya. Tapi jangan khawatir ya. Hari kiamat khafidhatun rafi'ah. Yang penting antum bertakwa ya. Meskipun orang menghinakan antum, kalau antum bertakwa, sering salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antum sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Semakin kau banyak sujud, kau akan semakin dekat dengan Allah. Pernah dalam satu hadis Ibnu Abbas mengatakan kepada sebagian orang, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada aku tentang seorang wanita penghuni surga? Hadhi imra'atun sauda, inilah perempuan yang berkulit hitam. Subhanallah ya, mungkin sebagian orang tidak tertarik dengan wanita berkulit hitam. Ya. Tapi kata Ibnu Abbas, Nabi mengatakan dia penghuni surga. Orang mungkin tidak ada yang hormat dia. Orang mungkin sebagaimana sebagian ibu-ibu terpedaya dengan kecantikannya. Melihat orang yang kurang cantik, pandangannya agak meremehkan. Melihat orang yang mungkin kurang bersih seperti dia karena yang kurang bersih tadi tidak bisa ke salon misalnya. Sementara dia punya uang banyak untuk pergi ke salon, kemudian dia mulai menghina melihat orang yang parasnya kurang cantik daripada dia. Ya akhi, ya ukhti. Ya, itu barometer anti di dunia. Barometer Allah lain, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang di depan kita yang mungkin hanya pekerja biasa atau tidak punya harta, mungkin wajahnya biasa, mungkin tasnya sudah robek-robek, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dihormati di dunia jangan terpedaya, dan barang siapa yang dihinakan di dunia oleh manusia jangan terlalu bersedih ya. Ya, karena barometer yang benar di akhirat baru ketahuan segalanya. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Rujjat atau al-ardu rajja yaitu digoncangkan disertai dengan suara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ar-rajjatu al-harakatu syadidatu yusma'u laha saut. Yaitu goncangan yang sangat keras sampai terdengar suara, dan itu terjadi di dunia. Saya ketemu beberapa orang yang mengalami gempa, mereka mengatakan gempa itu bukan cuma gerakan tanpa suara, ada suara. Seperti teman-teman yang mengalami gempa di Jogja, mereka mengatakan ada suara dari gempa tersebut. Gerakan apa tapi suara yang menakutkan. Demikian waktu saya ke Lombok ketemu dengan teman-teman, mereka cerita waktu mereka mengalami gempa yang begitu dahsyat, mereka mendengar suara yang menakutkan. Mereka mendengar suara yang menakutkan. Bagaimana lagi dengan gempa tatkala di hari kiamat kelak ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai ya manusia, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Ya ikhwan, tolong maju-maju sedikit, bisa? Bisa enggak? Enggak bisa? Coba berdiri sebentar terus maju-maju sedikit biar yang di belakang dapat tempat. Maju berdiri sebentar, maju-maju sedikit.
Taib silakan duduk lagi ya. Jangan sampai dudukin orang ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza rujjatil ardu rajja", tatkala bumi digoncangkan dengan dahsyat-dahsyatnya sampai begitu kerasnya goncangan tersebut terdengar suara yang menakutkan. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan dengan seluruh luluhnya, sehancur-hancurnya. Bassa ada diambil dari kata yubassud daqiq, yaitu apa namanya, tepung yang dihancur-hancurkan kemudian dicampur dengan minyak kemudian dimakan, disebut dengan sawiq. Kata para ahli tafsir, ada sejenis makanan sawiq namanya al-basisah. Al-basisah yaitu as-sawiq wa ad-daqiq yulattu bis-saman atau biz-zait, yaitu tepung yang dihancurkan sampai hancur setipis-tipisnya, sehalus-halusnya kemudian dicampur dengan minyak kemudian dimakan. Jadi maksudnya gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya sampai benar-benar hancur seperti tepung, hancur seperti tepung ya. Oleh karenanya gunung pada hari kiamat mengalami beberapa proses. Yang pertama, wa idzal jibalu nusifat, pertama gunung dicabut dari pasaknya ya, karena gunung adalah autad, Allah tancapkan ke dalam kerak bumi ya. Kemudian pada hari kiamat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicabut kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ditabrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan ya. Ya. Maka waktu berjalan seperti kal-ihnil manfush, seperti wall yang diterbangkan yang begitu besar, begitu hebat ya, begitu kokoh, ternyata menjadi sangat ringan pada hari kiamat kala, bahkan seperti kal-ihnil manfush. Seperti wall yang diterbangkan oleh udara. Dia tidak punya kekuatan untuk bertahan. Begitu mudah untuk diterbangkan oleh udara. Kemudian setelah itu ditabrakan, hancur. Ya. Setelah hancur, fakanat saroba. Seakan-akan hanya fata morgana. Seakan-akan gunung itu enggak pernah ada. Padahal dia dulu adalah benda yang sangat kokoh. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Allah menyebutkan gunung? Apalagi gunung-gunung, kalau kita lihat di Jazirah Arab, gunungnya batu-batu. Ya. Kenapa? Karena gunung ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah berubah. Datang generasi setelah generasi, gunung ya gitu-itu aja, tetap menjulang kokoh. Ya. Begitu kuat ya, batu yang besar kemudian muncul di permukaan bumi ya, tidak pernah berubah kondisinya. Kakek kita melihat gunung itu ya seperti itu, buyut kita juga melihat gunung itu seperti itu, kita melihat gunung tersebut juga seperti itu, cucu kita juga, cicit kita akan melihat gunung itu seperti itu. Jadi seakan-akan gunung itu tidak pernah berubah. Namun pada hari kiamat dia akan hancur. Dia akan hancur. Hancurnya bukan main-main, hancurnya seperti tepung. Seperti tepung yang hancur begitu halus. Makanya setelah itu Allah berkata, ya, fakanat haba'an mumbatha. Maka jadilah dia seperti debu-debu yang berterbangan. Apa maknanya haba? Haba ada beberapa pendapat. Secara bahasa ada yang mengatakan haba, yaitu seperti kuda yang sedang berlari kemudian debu-debu yang bertaburan di sekitar apa? Pijakan kuda tersebut. Itu namanya haba secara bahasa Arab. Kemudian ada yang mengatakan haba, yaitu kalau kita buka jendela kemudian ada matahari masuk atau ada lubang di rumah, matahari masuk dari lubang tersebut, maka terlihatlah ya partikel-partikel kecil. Itu namanya haba dalam bahasa Arab. Itu namanya haba, sangat kecil. Seandainya tidak ada celah yang dimasuki oleh matahari tersebut, kita tidak akan melihat partikel-partikel tersebut, saking kecilnya. Dalam bahasa Arab namanya haba. Kemudian haba juga disebut adalah percikan-percikan api ya. Ya, tatkala api mulai dinyalakan, percikan-percikan itu namanya juga haba ya. Atau disebut juga haba adalah ma yatatayaru min yabisin nabat, yaitu tatkala angin berhembus ada daun-daun kering yang berterbangan dan namanya haba. Intinya haba itu adalah gambaran tentang suatu yang sangat kecil, suatu yang sangat kecil. Makanya gunung yang begitu kokoh, batu yang sangat besar tersebut ternyata pada hari kiamat dihancurkan, diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hancurnya benar-benar sempurna, sampai seperti debu-debu partikel-partikel kecil yang mansura, yang berterbaran, Subhanallah, bagaimana tidak ada asyat hari tersebut ya. Bukan sekedar ledakan misalnya
mobil atau ledakan apa pohon yang hancur, tidak, gunung yang besar ya, hancur begitu kerasnya ledakan gunung tersebut, tabrakan gunung tersebut sampai hancur seperti habaan mumbathah. Maka apa yang terjadi setelah Allah menggambarkan tentang dahsyatnya hari tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kuntum azwajan thalathah." Maka jadilah kalian 3 kelompok manusia. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat kelak, secara global dibagi menjadi 3 ya. Secara global dibagi menjadi 3. Siapa 3 kelompok tersebut? Allah sebutkan yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan, ini yang pertama. Alangkah mulianya golongan kanan tersebut. Disebut dengan golongan kanan karena dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian juga dia dikumpulkan di sebelah kanan tatkala di akhirat menuju kepada surga, untuk berjalan menuju surga. Maka disebut dengan ashabul maimanah, golongan kanan. Ini yang pertama. Golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan yang kiri, betapa celakanya golongan yang kiri tersebut. Disebut dengan golongan kiri karena mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiri sebagai tanda keburukan. Kemudian juga mereka dikumpulkan pada hari kiamat sebelah kiri, kemudian digiring menuju neraka jahanam. Ini golongan yang kedua. Kemudian yang golongan ketiga, was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang mendahului, yang paling cepat. As-sabaq yaitu mendahului, yang paling cepat ya. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bagi, ini sudah ya. Biasanya kalau pengajian ustadznya yang hapus sendiri kan? Enggak, saya cuma tanya aja. Catatan kaki buat blok M ya. Baik. Golongan-golongan pada hari kiamat. Secara umum kita menjadi 2, yaitu penghuni neraka, disebut ashabul shimal atau ashabul masy'amah. Ashimal atau ashabul masy'amah. Kemudian penghuni surga. Penghuni surga Allah bagi menjadi 2 juga, yang di atas namanya as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian di bawahnya apa? Ashabul yamin. Ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Golongan kanan. Ternyata di akhirat kelak ya, ini juga bertingkat-tingkat ya. Ashabul masy'amah penghuni neraka juga bertingkat-tingkat. Situ ada Yahudi, ada Nasrani ya. Ada orang-orang musyrikin, ada kaum munafikin yang neraka paling bawah ya. Ada ateis ya. Ada liberal ya. Kalau mereka merasa ya terserah mereka ya. Baik. Adapun penghuni surga juga bertingkat-tingkat. Namun secara umum ya, ini tentunya detail lagi ya, seperti waktu Nabi mengatakan inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sungguhnya di surga ada 100 derajat Allah khususkan untuk para mujahidin fi sabilillah. 100 derajat. Antara derajat yang satu dengan yang di bawah seperti antara langit dan bumi, antara langit dan bumi ya. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, dan itu juga berlaku pada seluruh ibadah yang lain. Masalah salat juga orang bertingkat-tingkat. Sebagaimana masalah jihad orang juga bertingkat-tingkat.
Masalah sedekah juga orang bertingkat-tingkat. Dalam dakwah juga orang bertingkat-tingkat dan Allah detail dalam mengklasifikasi orang-orang, ya. Sampai bayangkan mujahidin saja Allah bagi klasifikasi sampai 100 tingkatan. Jadi mungkin orang berjihad dengan hartanya, dengan keikhlasan yang luar biasa, mungkin derajat setelahnya sampai 100 tingkatan. Berarti Allah sangat detail dalam memberikan apa? Balasan pada hari kiamat kelak. Namun secara umum seluruh penghuni surga bisa dibagi menjadi dua, as-sabiqun dengan ashabul maimanah. Secara umum as-sabiqun ashabul maimanah. Baik. Ustaz, tolong umumkan bagi akhwat agar merapat. Yang membawa tas agar dipangku saja, ya. Dengar ibu-ibu, ya. Tolong ibu-ibu berdiri kemudian maju merapat. Ya, ibu-ibu tolong berdiri, akhwat tolong berdiri kemudian maju merapat, kemudian tas agar dipangku saja. Akhwat yang bercadar tolong cadarnya dibuka. Ya, karena banyak kejadian-kejadian dan muncul orang aneh-aneh di zaman sekarang, ya. Ya, apa namanya? Ya, oleh karenanya tolong dibuka cadarnya biar lebih saling mengenal, biar menambah tali persaudaraan di antara para akhwat, ya. Kemudian tasnya dijaga. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiquna as-sabiqun. Yang pertama Allah jelaskan adalah tentang as-sabiqun, derajat yang paling tinggi. As-sabiqun berasal dari kata as-sabaq. As-sabaq artinya mendahului secara bahasa Indonesia. Yaitu wusul ahadin makanan qabla wusuli ahadin akhar. Itu seorang sampai tempat tersebut sebelum yang lainnya. Menunjukkan dia paling pertama. Itu namanya orang as-sabiq. Dia mendahului yang lainnya. Ini makna asal daripada sabaq, mendahului. Oleh karenanya makna ini dibawakan kepada bersegera, dibawakan kepada makna bersegera dalam melaksanakan amal saleh, bersegera dan cepat. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin kaum ansar. Mereka bersegera masuk Islam sehingga mereka mendapat kemuliaan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar. Ya. Kemudian juga seperti firman Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Makanya kalau Allah sudah berbicara tentang amal saleh, semuanya disuruh untuk cepat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Wasari'u, bersegeralah. Ulaika yusari'un, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga bersainglah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya sabiqun itu orang yang cepat dalam melakukan ibadah. Kalau ke masjid dia paling cepat ke masjid. Kalau bersedekah dia yang paling semangat bersedekah. Kalau dia berjihad dia yang paling semangat untuk berjihad. Lihatlah kisah Hamzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Dan tatkala perang Uhud, kemudian dia baru saja menikah dan masih malam pengantin malam pertama. Kemudian pagi-pagi ya dia menggauli istrinya, kemudian dia mendengar genderang perang Uhud, maka dia berangkat sebelum mandi junub. Saking semangatnya kemudian dia berangkat, kemudian dia meninggal dalam perang Uhud, maka Nabi heran melihat malaikat memandikannya, maka Nabi suruh tanyakan kepada istrinya, ada apa gerangan dengan dia? Kenapa dibandingkan oleh para malaikat? Istrinya ngaku dia belum sempat mandi junub. Saking semangatnya apa? Melakukan ibadah. Jadi kalau antum ternyata paling terlambat datang ke masjid, ya, pengajian duduk paling kalau saya di depan terus alhamdulillah. Misalnya sedekah paling telat misalnya, ya, berbakti kepada orang tua paling lambat, ya, maka bisa dipastikan antum bukan sabiqun as-sabiqun. Tapi diharapkan antum masih ashabul maimanah. Diharapkan masih ashabul maimanah, ya. Karena konsekuensi dari kata sabaq yaitu cepat. Dalam segala kebaikan dia cepat, ya, semampu dia tentunya. Kalau tidak mampu di luar kemampuannya enggak ada masalah. Tapi kalau dia punya kemampuan, misalnya dia bersedekah, dia punya kemampuan, dia di luar. Dia sehat, ke masjid dia mampu, dia di luar. Di waktu kosong ada pengajian, dia paling cepat datang ke pengajian, ya.
bisa punya harta untuk berbakti sama orang tua, dia paling cepat berbakti sama orang tua. Ya, menyayangi anak istri paling cepat, silakan. Selama dia punya kemampuan dan dia bersegera, maka mudah-mudahan dia termasuk dari as-sabiqun as-sabiqun. Derajat yang paling tinggi di surga. Adapun kalau dia terlambat, maka dia bukan as-sabiqun, tetapi mudah-mudahan termasuk dari ashabul yamin, ya. Jangan sampai ashabul masyamah, ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mulai menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada as-sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang paling dahulu dalam beramal saleh. Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim. Mereka dalam kenikmatan di surga. Kata Allah, sullatum minal awwalin. Mereka sebagian besar dari orang-orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, dan mereka sebagian kecil dari orang-orang belakangan. Ternyata penghuni yang termasuk sabiqun yang paling banyak dari orang-orang terdahulu. Orang-orang belakangan cuma sedikit. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya mereka ini paling banyak dari orang-orang terdahulu? Apakah orang terdahulu maksudnya dibandingkan dengan umat Muhammad? Maksudnya as-sabiqun as-sabiqun di surga itu kebanyakannya dari umat-umat Nabi terdahulu, adapun dari umat Muhammad tidak banyak. Ini pendapat pertama. Karena para anbiya, para rasul sebelum Rasulullah banyak. Maka diambil sebagian dari kaumnya Nabi Nuh, sebagian dari kaumnya Nabi ini dikumpulkan semuanya, inilah as-sabiqun. Ya. Umat terpilih dari kaum Nabi Nuh, umat terpilih dari Nabi Musa, umat terpilih dari Nabi Isa. Orang-orang pilihan dari seluruh nabi itu kalau dikumpulkan ya jadinya banyak. Ya, kemudian dibandingkan dengan as-sabiqun dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sedikit. Karena ini dikumpulkan dari orang-orang pilihan dari ratusan nabi atau ribuan nabi dan rasul, ya. Sehingga otomatis umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk menjadi sabiqin tidak banyak dibandingkan dengan umat-umat kumpulan dari umat-umat terpilih dari masing-masing nabi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya ini ayat berkaitan dengan umat Rasulullah SAW saja. Bahwasanya yang termasuk as-sabiqun umat-umat terdahulu. Dan ini pilihan pendapat yang dipilih Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu maksudnya kalangan salafus saleh. Yang banyak menjadi sabiqun adalah kalangan salafus saleh. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka. Dan kita sangat paham dengan hal ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita tahu diri kita betapa banyak terjerumus dalam maksiat. Betapa banyak kita memandang yang haram, betapa banyak kita mendengar yang haram, betapa malas kita beribadah. Mau dibandingkan dengan para salafus saleh, ya sangat jauh berbeda, ya antara langit dan bumi. Wajar kalau kemudian mereka menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Sedangkan dari umat belakangan yang sabiqun cuma sedikit, kata Allah, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, paling banyak dari generasi pertama dan hanya sedikit dari generasi belakangan. Dan saya rasa ini pendapat yang kuat. Sebagian ulama mengatakan lagi, ayat ini mencakup seluruh umat manusia dan setiap umat Nabi tertentu begini peraturannya. As-sabiqun dari umat Nabi Musa adalah golongan pertama yang mengikuti Nabi Musa, adapun umat belakangan tidak termasuk dari as-sabiqun. Jadi masing-masing setiap umat yang masuk jadi sabiqun adalah generasi pertamanya. Generasi pertamanya. Sama seperti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sabiqun adalah generasi yang pertama yang paling banyak, adapun dari generasi belakangan cuma sedikit. Ya Ustaz, apakah kita mungkin masih termasuk dalam as-sabiqun? Mungkin, tetapi sedikit, kemungkinannya kecil. Karena Allah mengatakan sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Dan ikhwan, kita sadar, kita ini jauh dari, kalau kita baca sejarah para ulama, kita ini jauh dari mereka. Ya. Hubungan sama orang tua terkadang enggak beres, hubungan sama istri terkadang kurang baik, hubungan sama anak-anak juga kurang perhatian, ya. Hubungan dengan Allah apalagi, jarang salat malam, baca Quran enggak pernah, jarang, ya. Baca medsos setiap hari, ya. Berjam-jam, ya.
Nonton berita enggak pernah berhenti. Terus apa yang mau kita andalkan untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun? Alhamdulillah tidak menjadi ashabul masyamah. Alhamdulillah. Kita apa yang mau kita andalkan? Oleh karena pendapat yang dipilih Ibnu Katsir pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud dengan sullatu minal awwalin itu generasi-generasi pertama, banyak di antara mereka yang menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Adapun yang menjadi sabiqun dari generasi belakangan maka cuma sedikit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang dialami oleh orang sabiqun. Ya. Ala sururi maudhunah, bahwasanya mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata. Surur, ya, surur ini sebagian ulama menafsirkan seperti Tahir bin Asyur, surur itu adalah jamak dari sarir. Sarir itu adalah kursi yang luas. Kursi yang luas yang bisa diduduki oleh orang sambil bertelekan, sambil menjulurkan kakinya, ya. Yang biasa dimiliki oleh orang-orang raja-raja, orang-orang kaya di zaman tersebut. Ya, jadi bukan arikah. Kalau arikah itu tempat tidur. Arikah tempat tidur yang sudah dihiasi. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada araik, jamak dari arikah, ada surur, jamak dari sarir. Jadi di surga ada tempat tidur, ada juga tempat duduk. Ada tempat tidur, ada tempat duduk. Adapun arikah yaitu tempat tidur yang sudah dihiasi dengan kelambu dan macam-macamnya dengan perhiasan yang luar biasa. Adapun sarir ala sururin maudhunah, yaitu sarir tempat duduk yang maudhunah. Maudhunah banyak ahli tafsir mengatakan yaitu mansujah bi qudbanidz dzahab, yaitu yang tempat duduk tersebut dipilin dari kayu-kayu yang terbuat dari emas. Kayu yang terbuat dari apa? Emas, ya. Jadi sangat indah tempat duduk tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala sururin maudhunah", mereka sabiqun, mereka akan duduk di tempat duduk yang luas, kemudian sangat indah, dipilin dari pilinan emas. Luar biasa begitu indahnya, yang ini tidak kita dapati di dunia seperti ini, ya. Ya, bayangkan kursi yang begitu luas terbuat dari apa? Emas. Pilinannya terbuat dari emas. Kalau kita dari rotan biasanya kan. Ini dari emas, pilinannya emas. Kemudian muttaqiina 'alaiha, dan mereka ittika. Ittika yaitu bertelekan. Saya sering sampaikan ittika itu adalah kondisi antara duduk dan tidur. Itu namanya ittika seperti ini. Irtifaq yaitu meletakkan apa? Ini apa namanya? Siku, ya. Kemudian sandar gini. Itu kondisi orang lagi nyaman, ya. Berarti dia tidak sakit. Kalau orang sakit begini susah, ya. Ya. Kemudian dia duduk begini itu menunjukkan dia tidak perlu berdiri. Jadi apa-apa saja yang diinginkan datang sendiri, santai. Bidadari banyak, pelayan banyak, jadi santai. Makan datang sendiri makanan. Jadi dia benar dalam kondisi nyaman, dan itu kondisi para raja-raja tatkala mereka sedang duduk menikmati pemandangan di hadapan mereka. Jadi kondisi orang ittika itu menunjukkan dia sehat, kemudian dia dilayani. Dia sehat dan dia dilayani. Maka Allah menyebutkan muttaqiin. Ya, mereka sedang beritika, yaitu sedang bertelekan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Mereka bertelekan di atas tempat-tempat duduk tersebut, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Nah, ini menunjukkan adab yang mulia tatkala di surga, bahwasanya seorang berbicara saling berhadap-hadapan, tidak yatadabarun, tidak saling belakang-belakangan, ya. Bertemu dengan teman-temannya, ngobrol dengan kawan-kawannya, ngobrol dengan keluarganya, ngobrol dengan bidadari, semuanya berhadap-hadapan. Ini adalah menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Beda kalau kita ngobrol dengan orang lihat kanan, orang lihat kiri, atau dia balik badan menunjukkan tidak menghargai kita. Adapun di surga, kalau orang mau surga, maka mereka duduk bertelekan, berhadap-hadapan, saling ngobrol di antara mereka, bertemu dengan sesama penghuni surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian mereka dikelilingi oleh anak-anak yang mukhalladun, anak-anak pelayan yang Allah ciptakan mereka khusus untuk melayani para penghuni surga. Allah sebutkan dengan wildan, artinya mereka selalu muda, mereka tidak tua. Dalam ayat yang lain ghilmanun, yaitu muda-muda. Mukhalladun, ya, mereka kekal. Kekal bukan
bukan hanya sekedar kekal abadi di surga, tetapi kekal dalam bentuk anak-anak tersebut. Mereka tidak pernah tua. Tidak kemudian tumbuh jenggot menjadi panjang, kemudian menjadi besar, menjadi enggak ya. Apalagi sampai menjadi om-om, enggak ya. Dan ini kesempurnaan dalam pelayanan ya. Karena coba kita bayangkan kalau kita punya pelayan kecil-kecil, mereka giat ya. Giat ke sana kemari, semangat. Namanya anak kecil tidak kenal lelah. Kita lihat anak-anak kita kalau main tidak kenal lelah. Main sana, loncat sana dengan gerakan begitu gesit, masuk di celah-celah. Pelayan seperti itu di surga kelak. Kita pun nyuruh enggak malu-malu. Tapi coba kalau pelayan kita om-om. Om, ambilin. Kita enggak enak bilangnya. Apalagi sudah tua. Mbah, enggak enak. Tapi kalau anak-anak kita tinggal perintah, kemudian kita memandang mereka juga dengan menyenangkan. Lihat anak-anak kita kan bahagia. Jadi kenikmatan yang Allah berikan dari dua sisi, dari giatnya para pelayan-pelayan tersebut, dari memandang pelayan-pelayan tersebut yang menyenangkan untuk dipandang. Ya. Beda kalau sudah kemudian tua, rambut sudah ini, kemudian keriput, enggak enak ngelihatnya. Enggak enak ngelihatnya, suruh juga enggak enaknya. Makanya pelayan-pelayan tersebut Allah ciptakan dalam kondisi selalu muda. Wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim, yaitu tawaf, dia kemana-mana, tidak pernah berhenti, kesana kesini, siap untuk melayani kapan saja ya, tidak duduk kemudian nongkrong, enggak, dia siap melayani. Dan ini kepuasan bagi penghuni surga dilayani dengan para pelayan yang begitu modelnya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka berkeliling sambil membawa akwab. Akwab itu gelas tanpa ada pegangannya. Tanpa ada pegangannya, tanpa ada telinganya, tanpa ada hidungnya. Itu namanya apa? Kub, akwab jamaknya. Akwab jamak dari kub. Itu gelas yang biasa yang tidak ada telinganya untuk dipegang dan tidak ada hidungnya untuk mengalirkan air. Adapun abarik jamak dari ibrik. Ibrik itu tempat semacam ceret kalau bahasa kita. Sini terjemahannya apa? Iya, ceret, cerek ya. Jadi biasanya tempatnya besar, kemudian ada hidungnya dan ada apa? Telinganya untuk dipegang dan dituangkan air tersebut mengalir melalui hidungnya tersebut. Namanya ibrik. Kemudian wa ka'sim min ma'in. Ka'as yaitu sebagian ulama mengatakan ka'as sama seperti kub, yaitu tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, tetapi dia bagian atas agak mengecil. Namun tidaklah dikatakan ka'as kecuali sudah penuh dengan khamar. Bahasa Arab tidaklah gelas dinamakan dengan ka'as kecuali sudah penuh dengan apa? Khamar. Baru dikatakan ka'as, yaitu gelas yang sudah dipenuhi dengan khamar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa ka'sim min ma'in, yaitu gelas yang khamarnya berasal dari air yang mengalir. Artinya khamar yang ada di surga kelak banyak. Tidak seperti di dunia, khamar cuma sedikit. Terkadang belinya mahal ya. Adapun khamar di surga banyak, bahkan aliran air yang mengalir, mata air keluarnya khamar, bahkan lebih daripada itu sungai khamar ya. Kata Allah, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asali musaffa. Di surga ada sungai dari air yang segar, di surga ada sungai-sungai yang isinya adalah susu yang putih yang segar, kemudian di surga ada sungai-sungai dari khamar yang lezat diminum oleh para peminumnya. Dan di surga ada sungai-sungai terbuat dari madu yang murni. Jadi khamar di surga kata Allah bahkan mimma'in, yaitu penuh dengan khamar. Khamarnya banyak sampai mengalir, maka diambil oleh pelayan-pelayan kecil tersebut, kemudian disiapkan, dihidangkan, didatangkan kepada para penghuni surga yang merupakan as-sabiqun as-sabiqun. Setelah itu Allah menyebutkan tentang sifat khamar tersebut. Kata Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. As-suda yaitu pusing. Minum khamar tersebut tidak menjadikan pusing, tidak seperti di dunia. Di dunia kalau orang minum khamar pusing. Kemudian wala yunzifun. An-nazaf yaitu ikhtilatul akal. Akalnya tetap waras, tidak jadi bingung, tidak jadi ya, tidak salah menilai. Jadi adapun khamar di dunia kalau orang minum mengalami suda, pusing, yang kedua mengalami kemabukan, akalnya enggak beres. Ya, adapun di akhirat tatkala orang minum khamar, maka dia tidak pusing dan akalnya juga waras. Ya, oleh karena seorang kalau ingin minum khamar di surga tidak boleh minum khamar di dunia. Kata Nabi SAW, ya, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di surga kelak.
Allah halangi dia dari nikmat minum khamar. Maka seorang harus menjaga dirinya. Khamar memang minuman terlezat yang ada di dunia, ya. Ya, sampai saya ketemu kawan dia sudah tobat dari minum khamar, dia waktu lihat wine waktu kita ke hotel dia bilang, "Ustaz, ini enak banget, Ustaz." Ini enak banget. Cuma sudah haram. Bagi orang yang pecinta khamar, mereka tahu khamar, wine adalah minuman terlezat. Ya. Tetapi bikin pusing, mahal harganya ya. Dan bikin mabuk ya. Adapun khamar di akhirat tidak bikin pusing dan tidak bikin mabuk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi tentang nikmat. Jadi Allah sebutkan nikmat macam-macam bagi as-sabiqun ya. Tadi tempat duduknya ya. Kemudian apa? Pelayannya, minumannya sekarang khamar di mana-mana. Kemudian buah-buahan. Kata Allah fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan dari buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Allah menyebutkan yatakhayyarun. Allah tidak mengatakan yakhtarun. Tentu orang yang ngerti bahasa Arab bisa membedakan antara yakhtarun dengan yatakhayyarun. Ada tambahan tasydid. Yatakhayyar dengan yakhtar beda. Yatakhayyar maksudnya mereka benar-benar berlezat-lezat dalam memilih. Buah-buah banyak. Mereka menikmati milih-milih tersebut. Bila orang datangkan buah misalnya kemudian buah tumpuk dibuka cuma jambu mente satu model saja. Ya, kurang semangat. Tapi kalau misalnya ini durian, ini jambu mente, ini apa? Ya macam-macam lah. Tinggal milih. Menikmati milih-milih, masya Allah. Ya. Misalnya kalau kita ke warung Padang kan begini, kelar semua. Ini ambil satu sama dua sama hitungannya enggak? Jadi wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan mereka makan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Saking banyaknya buah-buahan tersebut, mereka berlezat-lezat dalam memilih buah-buahan tersebut. Banyak buah-buahan, bukan satu model saja, tapi banyak yang mereka memilih-milih dengan sepuasnya. Kemudian walahmi thairin mimma yashtahun, dan juga daging burung yang mereka inginkan. Disebutkan bahwasanya dalam sebagian atsar kalau penghuni surga melihat burung-burung terbang, mereka ingin makan burung tersebut, langsung burung tersebut jatuh berada di atas piring di hadapan mereka dalam kondisi yang mimma yashtahun, yang mereka kehendaki. Apakah dalam kondisi dipanggang atau digoreng atau direbus, langsung jadi. Ting ting sate, langsung jadi sate. Begitu kira-kira ya. Begitu. Insyaallah makanya masuk surga. Jadi seperti itu ya. Jadi walahmi thairin mimma yashahun, mereka melihat burung, mereka inginkan burung tersebut, langsung dihidangkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Tanpa harus ada bakar-bakar dulu, tanpa harus cabut-cabut bulunya, langsung datang sesuai dengan masakan yang mereka selera. Langsung hadir di hadapan mereka, mereka tinggal makan. Walahmi thairin mimma yashtahun. Ini semua masih makanan. Setelah itu Allah mengatakan wa hurun ain, bidadari. Nah, ini yang intinya di situ. Wa hurun ain, ya. Bidadari yang bermata jeli. Ada mengatakan hur karena begitu putihnya ya, dan ain karena begitu lentiknya mata mereka, begitu menarik perhatian ya. Kita enggak usah di surga, lihat sebagian wanita di dunia saja matanya menggoda ya. Ya. Matanya menggoda ya. Terkadang pakai cadar saja matanya menggoda. Begitu dibuka ternyata misalnya biasa-biasa saja misalnya. Hurun ain ya. Ya, jadi menggoda dari sifatnya, kulitnya, beningnya, semuanya menggoda ya. Bahkan matanya sangat menggoda. Sampai Allah mengatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan dari tersebut seperti mutiara yang tersimpan, al-maknun tersimpan. Apa kata para ulama, yaitu bahwasanya alladzi lam tamassahul aidi, yang bahwasanya bidadari tersebut tidak pernah ada yang tangan siapapun menyentuhnya, enggak pernah. Bahkan sebenarnya mengatakan lam taqa 'alaihal uyun, tidak pernah ada yang melihat itu bidadari, karena Allah menggambarkannya seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Enggak pernah terkontaminasi dengan cahaya matahari, tidak pernah terkotori dengan debu-debu atau tanah yang ada di sekitarnya. Begitu dibuka maka benar-benar murni, bersih, tidak ada yang pernah menyentuhnya dan tidak ada yang pernah melihatnya. Itulah kira-kira bidadari yang disiapkan oleh Allah bagi as-sabiquna as-sabiqun ya. Benar-benar sempurna ka'amsali lu'lu'il maknun. Dan namanya kita orang pingin yang
spesial, pengin yang spesial. Adapun kalau perempuan semua orang lihat, semua orang pegang, semua orang sentuh, apa mulianya dia ya? Sampai sebagian perempuan disebut otobis. Otobis ya, ada istilah di sebagian tempat. Perempuan tuh bis, setiap orang bisa naik. Ya, siapa yang mau perempuan seperti itu modelnya? Tapi kita lelaki ingin perempuan yang mulia, yang terjaga, tidak ada yang pernah menyentuhnya, tidak ada yang pernah melihatnya. Ini yang semakin eksklusif, semakin menarik ya. Semakin menarik. Ada sebagian syekh cerita seorang guru menyediakan permen untuk dibagi-bagikan kepada santriwati-santriwatinya. Kemudian sebagian permen sudah dibuka plastiknya, sebagian masih ada plastiknya ya. Maka semua orang berusaha ngambil yang masih ada plastiknya. Yang sudah terbuka enggak ada yang mau ambil. Kenapa? Sudah tersentuh. Sudah tersentuh. Baik. Kita enggak ingin bicara tentang bidadari karena nanti waktu habis ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Perhatikan sini kata Allah, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebagai balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi Allah jelaskan bahwasanya ini kenikmatan-kenikmatan ini Allah bagi ya secara detail berdasarkan amalan masing-masing. Yang menjadi barometer tingkatan seorang di surga adalah amalan. Allah tidak asal-asalan bagi-bagi. Oh ini dapat ini, bidadarinya model gini, surganya tingkat sekian. Enggak, Allah tidak asal-asalan. Allah detail, timbangannya Allah detail. Maka Allah jelaskan jazaan bima kanu ya'malun. Mereka mendapatkan ini semua kenikmatan karena sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan. Detail dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus sadar diri bahwasanya kalau dia ingin dapat surga yang tinggi dia harus semangat. Karena surga tidak diraih dengan angan-angan, dengan impian, tidak, harus ada usaha. Berusaha ya, beramal baik amalan zahir maupun amalan batin sebisa mungkin yang kita lakukan. Karena tingkatan di surga sesuai dengan amal kita di dunia. Maka saya pernah mengatakan dalam sebagian ceramah saya bilang, pandangan kita di dunia ini mempengaruhi derajat kita di surga. Kita lepaskan pandangan kita atau kita tundukkan mempengaruhi derajat seseorang di surga maupun di neraka. Karena timbangan Allah sangat detail. Seorang yang menundukkan pandangannya, dia itu haram ditundukkan pandangannya, maka tentunya surganya tidak sama dengan orang yang melepaskan pandangannya melihat apa saja yang ingin dia lihat. Maka tatkala Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun, bahwasanya Allah membalas sesuai dengan amalan seorang, menunjukkan Allah detail, ya, teliti. Tatkala Allah memberi tingkatan-tingkatan para penghuni surga, tatkala Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada para penghuni surga berdasarkan amal soleh yang mereka lakukan selama di dunia. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka di surga mereka tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata yang menimbulkan dosa. Jadi ini di antara kenikmatan yang lain yang Allah sebutkan, sudah kenikmatan makanan, kenikmatan tempat duduk, kenikmatan bidadari, kenikmatan pembantu-pembantu yang melayani, indahnya surga. Allah sebutkan juga bahkan di antara kenikmatan adalah dalam berbicara. Tidak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia, enggak ada di surga. Semuanya kata-kata menyenangkan. Tidak ada kata-kata yang menusuk, yang menyakitkan, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, ya, tidak ada kata-kata yang buat jengkel, enggak ada. Tidak kita seperti di dunia. Betapa banyak kata-kata yang kita ucapkan atau yang kita dengar menyakitkan hati, menyindir atau tersindir, merendahkan atau direndahkan, ya. Yang menunjukkan kesombongan dan yang lainnya. Kalau kita sudah baca komentar di Facebook, selesai sudah. Baca komentar di Instagram, baca komentar di berita-berita, sudah isinya demikian, menyakitkan hati, menghina yang satu, menggibah yang lainnya, mengadu domba di antara satu dan yang lainnya. Jangankan terkadang kita di dalam lingkungan keluarga, terkadang kata-kata antara seorang suami dengan istrinya menyakitkan, terkadang seorang suami ngomong tanpa peduli menyakitkan hati istrinya, terkadang istrinya ngomong tidak peduli menyakitkan hati suaminya, terkadang kita disakiti oleh anak-anak, terkadang kita disakiti oleh orang tua kita dengan kata-kata. Di surga itu semua tidak ada. Semua kata-kata menyenangkan. Ketemu yang ada senyum. Semuanya menyenangkan. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semua kata-kata menyenangkan. Makanya Allah mengatakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak mendengar dalam surga tersebut ada kata-kata yang sia-sia dan tidak ada juga kata-kata yang menimbulkan dosa. Illa qilan salaman salaman. Kecuali perkataan yang mereka dengar
salaman, keselamatan. Ini ada beberapa tafsiran, di antaranya maksudnya salaman, maksudnya engkau selamat di surga, tidak ada kata-kata yang membuat engkau sakit, sedih, tersinggung, ya, dinyinyir, enggak ada di surga. Semua perkataan engkau selamat dari segala keburukan di surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat berikutnya, salaman, maksudnya mereka saling menyalami di antara mereka. Ketemu saling mendoakan, malaikat menyalami mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk ke ruangan mereka, maksudnya ke surga mereka, kemudian mengucapkan selamat wahai para penghuni surga. Yang menunjukkan mereka dihormati, yang menunjukkan mereka dihargai. Sampai malaikat saja mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Yang mereka dengar semuanya menyenangkan, sampai malaikat memberi salam kepada mereka. Baik. Ini adalah nikmat-nikmat yang dirasakan oleh as-sabiqun. Sekarang kita masuk pada derajat yang kedua daripada penghuni surga, yaitu ashabul yamin. Ashabul yamin atau ashabul maimanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin." Dan golongan kanan, betapa agung mereka golongan kanan. Fi sidrin makhdud. Mereka berada di surga tersebut, ada sidr itu daun bidara atau pohon bidara makhdud yang tidak ada durinya. Jadi Allah ingin menjelaskan beda dengan sidr di dunia. Sidr di dunia yaitu buahnya sedikit, durinya banyak. Adapun sidr di surga kelak tidak ada durinya, buahnya banyak. Bahkan sebagian salaf mengatakan setiap tempat duri Allah jadikan buah. Ya, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya semua yang ada di dunia tidak bisa dibandingkan dengan di akhirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah ilal asma." Tidak ada satu pun yang bisa dibandingkan di surga dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Yang sama cuma nama, hakikatnya berbeda, ya. Tadi sudah kita bicarakan semua, ya. Tempat duduk berbeda, perempuan juga berbeda, apalagi daging berbeda, buah-buahan berbeda, namanya cuma sama, satu namanya sama-sama. Tempat duduk hakikatnya berbeda. Nama-namanya sama-sama perempuan, hakikatnya berbeda. Perempuan surga tidak sama dengan perempuan Jakarta, enggak sama. Sama-sama namanya perempuan, ya. Tetapi hakikatnya antara langit dan sumur bor, ya. Baik. Fi sidri makhdud. Sidr makhdud yaitu pohon bidara yang makhdud, yang duri-durinya sudah dihilangkan, setiap duri diganti dengan buah-buahan. Wa talhin mamdud. Ya, talhin mamdud yaitu talh itu ada sejenis pohon tertentu. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan talh artinya pohon yang besar, dan mengatakan talh artinya pohon pisang. Pohon pisang, ya. Mamdud artinya tersusun rapi. Namun banyak ulama yang merojikan bahwasanya talah bukan pisang, ya, karena pisang bukanlah tumbuhan yang dikenal di Jazirah Arab tatkala itu. Allah sedang berbicara dengan perkara-perkara yang dipahami oleh orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya. Dan tidaklah masyhur di kota Mekah ada pohon pisang. Jadi maksudnya adalah talah itu tumbuhan spesial di sana, terkenal besar namun tidak rapi. Tatkala di surga menjadi teratur rapi dengan batang-batangnya, rapi dengan daun-daunnya. Bahkan kalau di dunia tidak ada buah-buahannya, maka di akhirat buah-buahnya muncul, bahkan rapi buah-buahannya. Adapun yang mengatakan bahwasanya talah artinya pisang, kata para ulama, mungkin maksud mereka untuk menjelaskan sebagaimana pisang buahnya tersusun rapi, kira-kira demikian. Tetapi talah itu bukanlah pisang. Wa talhin mamdud maksudnya yaitu pohon yang besar yang tersusun rapi, daunnya tersusun rapi atau buah-buahnya tersusun rapi. Wa ma'im maskub, dan juga air yang tercurah, ya. Air tersebut sana tidak terhalangi tapi tercurah dengan baik, berlimpah ruah air yang ada di surga, ya. Kalau mau minum khamar-khamarnya banyak, minuman yang lain juga minuman yang lain banyak, tidak kekurangan air di surga sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang buah-buahan tersebut tidaklah terputus dan juga tidak terhalangi. Tidak terputus maksudnya senantiasa ada, tidak mengenal musim. Setiap saat selalu ada buah-buahan tersebut. Tidak seperti di dunia ada buah yang muncul di musim dingin, ada buah yang muncul di musim panas, atau buah yang muncul di bulan-bulan ini dan buah yang muncul di bulan-bulan yang lain. Ya,
Tetapi buah-buahan di surga selalu ada setiap saat, selalu enak setiap saat, selalu masak setiap saat. Tidak ada masih muda dulu baru kemudian menguning, masak, enggak. Selalu siap untuk disantap. Selalu setiap saat ada, ya. Berbeda dengan buah-buah di dunia yang sering terputus dengan musim. Kita lagi cari ternyata tidak lagi musimnya, ya. Saya sering cerita bagaimana saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah di Sumatera. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz di sini duriannya enak. Oh, masya Allah. Kita bisa makan durian, tapi belum musim, Ustaz. Nanti ngapain cerita kalau belum musim? Dukuhnya juga enak, Ustaz. Oh, kalau ini mungkin ada ya? Ada? Enggak, belum musim juga. Ayam panggang musim enggak? Jadi di dunia buah itu ada musimnya. Kalaupun musimnya kita harus menunggu sampai dia matang dari kecil kemudian hijau kemudian di surga enggak, selalu matang, selalu siap untuk disantap. Dan ingat, nama cuma sama nama, hakikatnya berbeda. Allah menamakan anggur di akhirat tidak sama seperti anggur di dunia. Dan jumlahnya banyak. Wa fakihatun katsirah. Buah-buah yang berbagai macam modelnya. La maqtu'ah, tidak terputus, wala mamnu'ah, dan tidak terhalangi. Tidak ada mau ngambil harus manjat dulu, ya, itu namanya terhalangi. Atau ingin ngambil melewati duri-duri terlebih dahulu, harus jalan dulu ke sana untuk ngambil buahnya, tidak. Wala mamnu'ah, semuanya datang dengan sendirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah. Seorang dalam kondisi apapun buahnya bisa datang. Dia lagi duduk, pingin durian datang sendiri. Tet, masya Allah. Enggak ada durinya, ya. Enggak ada durinya. Sepanggil bidadari, Mbak makan bareng saya. Oh, keren. Saya juga dong, saya juga sini rame-rame makan. Misalnya. Terus kalau dia lagi berbaring, dia ingin buah datang sendiri. Di mana dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, buahnya datang sendiri, turun sendiri dahannya, tinggal dia makan. Tinggal dia santap, tidak ada kesulitan sama sekali. Namanya wala mamnu'ah, tidak terhalangi sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala wa furushin marfu'ah. Ingat, ini kenikmatan semua tentang ashabul yamin. Wa furushin marfu'ah, dan firas-firas, ya, tempat tidur yang terangkat, ya. Tempat tidur yang terangkat tinggi, ya. Ya mudah mau ke sana, ya. Terangkat tinggi tapi seorang mudah untuk ke situ, entah bagaimana caranya, apakah dengan lift, apa dengan eskalator, pokoknya mudah, ya. Di surga semuanya mudah. Di sini wa furush, apa maknanya furush? Secara bahasa artinya tempat tidur, ya. Kasur-kasur, firas maksudnya kasur-kasur yang empuk. Wa furush jadi firas maksudnya kasur-kasur. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna firas di sini atau furush, kasur-kasur. Pendapat pertama mengatakan furush di sini maksudnya kasur-kasur yang ditinggikan, yang penuh dengan keindahan. Sebagian ulama mengatakan furush di sini maksudnya wanita. Bidadari, wanita-wanita yang cantik jelita, wanita-wanita dunia. Karena dalam bahasa Arab wanita terkadang dinamakan dengan libas, ya, pakaian. Hunna libasul lakum, sungguhnya istri kalian pakaian bagi kalian. Kemudian terkadang disebut dengan izar, sarung, seperti perkataan seorang sahabat yang mengajak Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian dia berkata, la namna annaka kama namna'u uzurana, ya Rasulullah, kami akan membela engkau sebagaimana kami membela istri-istri kami. Maka dia mengungkapkan istri dengan sarung-sarung, karena begitu dekatnya antara istri dengan seorang suami. Terkadang mereka menamakan istri dengan apa? Firash, tempat tidur atau kasur, karena demikian perempuan biasanya di kasur, sehingga saking dekatnya seorang dengan wanita disebut dengan firash. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan furush di sini adalah wanita-wanita dunia yang masuk di surga. Makanya setelah itu Allah lanjutkan ayatnya, inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka dengan langsung. Dengan langsung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau maksudnya adalah furush, maksudnya adalah para wanita-wanita yang masuk surga, maka selesai. Setelah itu ayatnya nyambung, inna ansha'nahunna insya'a. Sungguhnya di surga ada furush marfu'ah, ada wanita-wanita yang masuk surga yang diangkat, itu disucikan, ditinggikan akhlaknya, dimuliakan
disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperindah raut wajah mereka, dipercantik raut wajah mereka, ya. Dijadikan semakin gemulai tubuh mereka dan yang lainnya. Disebut dengan marfu'ah, ini berarti bahasa kinayah. Maka kemudian ayat selanjutnya jelas, inna ansha'nahunna insya'a. Kok mereka bisa diangkat? Kok mereka bisa lebih cantik? Kok mereka bisa lebih bagus tubuh mereka misalnya, lebih putih, lebih indah dan lebih segalanya? Allah mengatakan karena inna ansha'nahunna insya'a, karena kami merubah mereka dengan perubahan di hari kiamat kelak. Makanya waktu ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk surga." Kata Nabi SAW, "Akhbiruha, kabarkan kepada wanita tua tersebut, innal jannata la yadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Fawallat wa bakat, maka dia pun berpaling dan dia menangis. Enggak bisa masuk surga. Nabi sampaikan kepada dia bahwasanya kalau dia masuk surga akan jadi mudah. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, "Inna ansha'nahunna insya'a." Kami merubah mereka dengan perubahan yang baru. Ya. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya yang mengalami kehebatan bukan cuma bidadari. Bidadari benar Allah ciptakan langsung. Allah ciptakan langsung bidadari tanpa melalui masa kecil, tanpa merangkak, tanpa ingusan, tanpa ngompol-ngompol, langsung jadi wanita yang cantik jelita luar biasa. Itu Allah siapkan bagi penghuni surga. Dan juga wanita-wanita di dunia yang mereka salehat, yang mereka menjaga diri, yang mereka tidak memamerkan kecantikan mereka di hadapan lelaki yang lain, yang mereka menjaga ya kemuliaan mereka, Allah akan rubah mereka juga lebih cantik daripada yang di dunia. Sekarang sudah cantik-cantik ya, kurang lebih ya. Di akhirat lebih cantik lagi, lebih cantik lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Makanya dikatakan wa furushin marfu'ah, wanita-wanita yang diangkat, itu diangkat kedudukan mereka, kemudian semua keburukan mereka dihilangkan, disucikan mereka, dijadikan cantik jelita dan yang lainnya. Adapun kalau furush artinya kasur, maka kata para ulama ditafsirkan dengan kelaziman, bahwasanya Allah menyebutkan kasur-kasur tersebut bukan berarti kasur yang kosong, tapi kasur dengan ada yang menempati kasur-kasur tersebut, yaitu wanita-wanita yang dijadikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan wanita dunia yang masuk surga lebih afdal daripada bidadari. Maka saya sering mengatakan, wahai para ummahat, wahai ibu-ibu, wahai akhwat, kalau antunna atau anti ingin menjadi wanita mulia, maka bersabar di dunia ini. Anti akan menjadi ratu bidadari tatkala di akhirat kala. Kalau anti bersabar dengan kehidupan di dunia ini, ya. Sabar menjaga diri, sabar terhadap suami, sabar mengurus anak-anak. Sungguhnya tugas yang Allah bebankan kepada anti sangat berat. Yang sangat berat. Taib. Kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka secara langsung, ya. Ini kalau di terjemahan di Quran kita ditafsirkan dengan bidadari. Padahal ayat ini umum, mencakup bidadari dan juga mencakup wanita-wanita dunia yang Allah rubah rupa mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahunna abkaran. Kami jadikan mereka dalam kondisi gadis perawan. Semua wanita di surga, baik bidadari maupun wanita-wanita dunia yang mau surga, selalu dalam kondisi gadis, dalam kondisi perawan. Setiap digauli selalu dalam kondisi gadis. Ya, dalam kondisi gadis. Enggak usah dijelaskan ya. Banyak jomblo di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, uruban atraba. Uruban atraba. Uruban jamak dari arub. Arub itu maksudnya seorang istri yang selalu menyenangkan suaminya. Enak diajak ngobrol oleh suaminya. Perkataannya selalu menyenangkan. Itu namanya arub dalam bahasa Arab. Arub maksudnya wanita yang sama suaminya kalau ngomong enak, menyenangkan, tidak pernah menjengkelkan apa? Suaminya. Itu namanya arub. Ya. Jadi kalau seorang wanita di dunia selalu ngomel ya, menjengkelkan misalnya, ya. Kalau dia masuk surga, maka berubah. Tahu-tahu jadi baik. Tahu-tahu jadi lembut sama suaminya. Ya. Ngomongnya selalu apa? Menyenangkan. Karena saya katakan di antara kenikmatan kita berkeluarga, tatkala kita bisa ngobrol sama istri kita. Sebelum tidur kita ngobrol, tawa ke TV, itu kenikmatan tersendiri. Ya. Karena ini kenikmatan yang terkadang hilang dari sebagian orang. Mereka tidak bisa menjadikan istri mereka sebagai teman ngobrol. Akhirnya mereka cari kebahagiaan dengan ngobrol dengan yang lainnya. Ngobrol dengan teman-teman laki-lakinya, ngobrol dengan di warung kopi. Yang parah kalau ngobrol dengan istri orang, itu yang bahaya.
Maka berusaha jadikan istri kita sebagai teman ngobrol. Karena di antara kenikmatan surga yang Allah sebutkan, istri-istri yang enak diajak ngobrol. Istri-istri yang enak diajak ngobrol. Kalau ngobrol menyenangkan. Sebagian juga kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dimaksud dengan urub atau arub yaitu wanita yang husnu muwaqa'atiha wa mulatafatiha li zawji indal jima', yaitu wanita yang pandai tatkala dia berjima dengan suaminya. Dia pandai bagaimana melayani suaminya tatkala sedang berjima, dan ini 17 tahun ke atas. Mohon maaf bagi para jomblo ya. Tidak kita lanjutkan ya. Cukup di situ ya. Baik. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala atraba. Atraba maksudnya umurnya mirip-mirip semuanya. Ya, makanya tadi disebutkan kata Nabi innal jannata la yadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua. Jadi semua yang masuk surga umurnya muda, semuanya sekitar 33 tahun. Semuanya sekitar 33 tahun, ya. Makanya kalau misalnya ada seorang lelaki, ya, dia punya istri 4 misalnya, ya. Di dunia berbeda-beda usianya, ada yang 60, ada yang 25, ada yang 17, ya. Ada yang 45, ya. Terkadang ketemu dengan yang tua, terkadang ketemu dengan apa? Yang muda, ya. Terkadang satunya pakai parfum, terkadang satunya pakai minyak telon. Dengan umur yang berbeda-beda. Tapi kalau 4-4 ini masuk surga nanti, semuanya umurnya sama. Semuanya umurnya apa? Sama. Paham tidak Bapak-bapak? Paham. Semuanya umurnya apa? Sama, sekitar 33 tahun. Dan diangkat kecemburuan dari hati mereka, saling menyayangi di antara mereka, kompak di antara mereka, tidak seperti tatkala di dunia. Tidak seperti tatkala di dunia. Makanya Allah mengatakan atraba, yaitu umur yang mirip di antara mereka, di antara puncak kenikmatan di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, li ashabil yamin. Ini semua kenikmatan yang kami sebutkan untuk ashabil yamin. Ashabil yamin. Tahir Ibn Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya tatkala Allah menyebutkan nikmat surga tentang untuk as-sabiqun, kemudian Allah sebutkan tentang nikmat surga untuk ashabul yamin, bukan berarti yang disebutkan oleh untuk sabiqun tidak terdapat pada ashabul yamin, dan bukan berarti yang disebutkan untuk ashabul yamin tidak terdapat untuk as-sabiqun. Semuanya dapat sama, tetapi kualitas berbeda-beda, tidak mungkin sama. Artinya Allah sebutkan bidadari, misalnya untuk ashabul yamin, as-sabiqun juga punya bidadari. Allah sebutkan buah-buahan untuk as-sabiqun, buah-buahan juga untuk ada para ashabul yamin. Tetapi bagaimanapun Allah Maha Adil, maka kualitas akan berbeda, ya, karena tingkatan surga berbeda. Tapi apa yang mereka didapatkan oleh as-sabiqun juga didapatkan oleh ashabul yamin. Ya, Allah hanya menyebutkan ada beda sedikit dalam rangka untuk menjelaskan kenikmatan surga itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Setelah Allah berfirman, "Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin." Ini ashabul yamin banyak dari orang-orang terdahulu dan banyak juga dari orang-orang sekarang. Jadi kesempatan untuk menjadi ashabul yamin lebih besar daripada kesempatan menjadi apa? As-sabiqun. Ya. Karena derajatnya di bawah daripada as-sabiqun. Baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tentang as-sabiqun golongan pertama, ashabul yamin golongan kedua, tinggal golongan yang ketiga. Ashabul shimal atau ashabul masy'amah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Golongan kiri. Tahukah kalian siapa itu golongan kiri? Sungguh menderita mereka. Kenapa disebut dengan ashabus shimal? Karena mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ashabus shimal? Karena mereka diarahkan ke kiri menuju neraka jahanam. Allah menyebutkan bagaimana sebagian azab yang mereka rasakan. Fi samumin wa hamim. Mereka mendapatkan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Namanya orang di dunia ini ingin cari yang segar-segar. Ingin cari yang sejuk-sejuk, itu apa namanya, sudah naluri manusia, ingin yang segar-segar dan sejuk-sejuk. Maka kita ingin merasakan angin yang sejuk, kita ingin minum air yang sejuk, ya. Apalagi dalam kondisi di neraka,
panas tentu lebih butuh lagi kepada angin yang segar dan ingin kepada air yang sejuk. Tetapi lihat bagaimana angin dan air yang dirasakan oleh ashabus shimal. Anginnya kata Allah Subhanahu wa taala fi samum, yaitu angin yang sangat panas. Kalau melewati wajah mereka maka wajah mereka terbakar. Ya, panas ya. Enggak usah jauh-jauh aja kalau misalnya saya dulu di Madinah atau antum kalau hajian di Madinah kemudian lagi 46 derajat. Kalau kita naik mobil AC lagi mati ya. Terus kita buka jendela pingin kehangatan, pingin kesejukan, malah mengerikan. Angin tuh kayak ada kebakaran ya. Karena 46 derajat ya. Mending kita tutup jendela keringatan daripada kita buka jendela angin semakin panas. Kita mengharap angin sejuk ternyata malah semakin apa? Panas. Ini seperti orang neraka seperti itu. Mereka kepanasan, mereka ingin mendapatkan angin yang segar, ternyata angin tersebut semakin panas ya. Kemudian wahamim, dan air panas yang sangat mendidih ya. Air yang panas yang sangat mendidih. Wasukumaan hamiman faqata ma'ahum. Kalau mereka minum maka akan tercabik-cabik usus mereka. Tapi mereka sangat haus. Mereka sangat haus. Kata sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kenapa mereka sangat haus? Karena mereka sudah dijemur di bawah terik matahari 50.000 tahun di padang mahsyar. Gimana tidak haus, luar biasa. Kemudian mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dikelilingi oleh api yang begitu panas sehingga mereka harus minum. Mereka tahu bahwasanya air tersebut sangat panas namun mereka tetap minum karena kehausan yang luar biasa. Kal muhli yagli ya fil butun dan ya yaswil wujuh ya. Kata Allah seperti air yang sangat panas, panasnya seperti logam yang melebur yang panas, baru dia mau minum kemudian kulit-kulit kepalanya sudah berjatuhan saking panasnya, tapi tetap minum. Kalau dia sudah minum kata Allah faqata ma'ahum, maka ususnya tercabik-cabik dengan air panas tersebut. Yang dia harapkan air yang segar ternyata air yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala wa dhillin min yahmum, dan naungan dari asap yang hitam. Orang cari kedinginan apa? Cari suatu naungan. Mungkin di bawah pohon. Ada naungan, tapi naungan tersebut dari asap yang hitam yang juga melewati mereka. Yang mereka harapkan mendapat kesejukan ternyata sangat panas. Kalau sudah melewati mereka, mereka pun hangus. Kalau saya bisa ibaratkan untuk zaman sekarang seperti wedus gembel ya. Wedus gembel itu kan asap hitam, kalau lewat orang langsung derajatnya sangat tinggi, maka orang tersebut langsung jadi hangus. La baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak baik. Semua itu angin, air minum, naungan, semuanya tidak ada yang dingin, semuanya panas. Wala karim, dan pemandangannya tidak enak, dilihat tidak semuanya menakutkan. Angin yang datang menakutkan dilihat. Air yang dihidang atau diminum menakutkan untuk dilihat. Naungan yang melewati mereka juga menakutkan untuk dilihat. Kenapa mereka merasakan? Ini Allah belum bicara tentang apinya. Allah belum bicara tentang apa? Apinya. Baru muqaddimah saja. Baru anginnya, baru apanya? Naungannya, baru asapnya, belum bicara apinya. Kenapa mereka merasakan siksaan ini semua? Allah sebutkan sebabnya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka dahulu hidup bermewah-mewahan. Namun ingat oleh Ibnu Asy'ar rahimahullah taala, bermewahan di sini bukan bermewahan secara umum ya. Karena di antara orang-orang beriman ada yang hidupnya mewah, ada yang Allah kasih kenikmatan seperti Raja Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, sebagian sahabat juga kaya raya ya. Tetapi maksudnya kemewahan yang membuat mereka lalai, kemewahan yang membuat mereka tidak bersyukur, kemewahan yang membuat mereka lupa untuk akhirat karena sibuk dengan dunia. Setan berusaha menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Kalau tidak mau menjerumuskan kita dalam kesyirikan, dia jerumuskan dalam dosa besar. Kalau tidak bisa dosa besar, mungkin dalam kebid'ahan. Tidak bisa dalam dosa kecil. Tidak bisa lagi dia sibukkan dengan perkara-perkara yang makruh. Tidak bisa lagi disibukkan perkara yang mubah. Melakukan yang mubah sehingga yang akhirat dia lupakan. Ya. Maka jangan terjebak dengan syaitan. Maka kalau antum diberi kelebihan harta, jangan sampai antum habiskan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya seorang berusaha menjadi seorang yang zuhud. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadi kalau di dunia seperti orang yang akan sekedar numpang lewat ya, atau orang yang asing. Apa makna zuhud? Ini saya ingatkan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu juga. Makna zuhud kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah ya meninggalkan tarku syai'in la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan suatu perkara
yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat namanya zuhud. Contoh sederhana. Kita beli sesuatu, ini ada manfaatnya untuk saya di akhirat enggak? Misalnya kita beli mobil mahal. Ada manfaatnya enggak? Oh ada. Ini mobil saya gunakan untuk bawa ponakan-ponakan saya jalan-jalan, untuk menyenangkan ibu saya misalnya. Ya beli aja enggak apa-apa. Kalau memang bermanfaat untuk kau di akhirat, beli. Beli tas mahal. Ini tas ada manfaatnya di akhirat enggak? Harga berapa? 300 juta. Tas. Ada manfaatnya enggak? Apa manfaatnya ya? Mikir dulu. Kalau dunia, tambah keren. Tambah kelihatan cantik. Tambah kelihatan bergening ya. Dan macam-macamnya. Berarti bukan manfaat akhirat, manfaat duniawi. Berarti kalau orang nekat membelinya, dia bukan orang zuhud. Dia bukan orang zuhud. Sama, motor, mobil. Kalau memang perlu, ada manfaatnya di akhirat, beli, jangan ragu-ragu. Karena itu pahala bagi Anda. Beli jam misalnya, harga gila-gila harganya ya. Beli mobil harganya gila-gila. Beli motor, motornya begini kalau naiknya ya. Ya, hobi boleh. Haram tidak haram. Haram mungkin tidak haram. Tapi kalau Anda orang zuhud, Anda bertanya, ini motor yang saya bawa seperti ini, ada nggak manfaatnya di akhirat? Kalau saya belok begini, ada nggak manfaat? Kalau ada manfaatnya, beli. 10 juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, pikir-pikirlah. Karena setan melalaikan kita, menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang mewah-mewah apalagi. Apa kata Allah tentang penghuni neraka? Kenapa mereka disiksa dengan angin yang panas, dengan air yang panas? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu di dunia hidup dengan kondisi mewah-mewah. Mewah-mewah yang membuat mereka lalai daripada akhirat, kemewahan yang membuat mereka tidak beribadah kepada Allah, kemewahan yang membuat mereka sombong dan angkuh. Kemewahan yang membuat mereka merasa tinggi daripada yang lainnya, kemewahan yang membuat mereka merendahkan orang yang lainnya. Ini yang membuat mereka binasa, bukan sekedar kemewahan. Tidak dilarang kemewahan. Ya, mungkin masih dalam koridor mubah boleh, tetapi hati-hati. Sangat mudah menjerumuskan orang dalam perkara-perkara yang lain. Ya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, ya, betapa banyak barang mewah membuat kita merasa diri kita lebih daripada yang lain. Hati-hati. Bapak-bapak juga, ya, semuanya perlu diingatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim. Di antara perkara sebab yang kedua yang buat mereka disiksa di neraka, karena mereka dulu ya yusirrun, ya, mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ada yang mengatakan mereka berbuat kesyirikan, ada yang melakukan dosa-dosa besar, ya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka mengatakan, apabila kami sudah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apa sungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Jadi akidah. Mereka disiksa karena akidah yang salah, menyangka tidak akan ada hari kiamat. Tidak akan ada hari kiamat. Awa abaunal awwalun, dan apakah nenek moyang kami juga akan dibangkitkan pada hari kiamat? Kami kalau mati dibangkitkan. Nah, bagaimana lagi nenek moyang kami yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah hilang tulangnya, bahkan tulangnya sudah berubah menjadi pasir? Apakah mereka juga akan dibangkitkan? Allah jawab, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang terdahulu dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Allah sebutkan lagi tentang mereka, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun." Kemudian sungguhnya kalian wahai para orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Mereka sesat dan mereka malah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. La akiluna min syajari min zakum. Sungguh kalian akan makan dari pohon zakum. Pohon zakum adalah pohon yang sangat tidak enak. Makanya Nabi mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum, ya, qatarat li ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum." Seandainya ada satu tetes getah buah zakum jatuh ke dunia, akan merusak seluruh kehidupan manusia di atas muka bumi. Saking busuknya, saking baunya. Saya sering menggambarkan bagaimana kalau kita di rumah mewah, semua perawatan indah, tapi ada bangkai tikus yang tidak bisa kita buang, sehingga mengganggu kehidupan kita, merusak kenyamanan kita, tidur nggak enak, mau bicara nggak enak karena bau terus yang busuk yang kita rasakan. Seandainya ada satu tetes dari buah zakum, getahnya atau tetesannya jatuh ke atas muka bumi, seluruh penghuni bumi kehidupan mereka menjadi rusak, tidak nyaman. Bagaimana kalau dimakan oleh seseorang pada hari kiamat kelak? Kata Allah, "Famaliuna minhal butun." Dan mereka, kalian akan memenuhi perut kalian. Mereka tahu zakum itu
makanan yang buruk, yang sangat tidak enak, menjijikkan, tapi karena mereka saking laparnya sudah dijemur di bawah terik matahari 50.000 tahun dengan jarak 1 mil, karena mereka saking lapar mereka harus makan juga. Mereka harus makan saking laparnya. Setelah mereka makan dengan tidak enak, dengan bau yang tidak enak, mereka ingin minum. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Maka mereka pun minum air panas setelah makan zakum tersebut. Kata Allah, fasyaribuna syurbal him, dan mereka minum seperti onta yang sangat haus. Al-him, ada yang mengatakanlah onta yang sakit. Yang sakit kalau dia sudah sakit dia tidak pernah merasa hilang dahaganya. Minum. Demikian juga penghuni neraka jahanam. Dia minum, tidak merasa hilang dahaganya, minum sampai perutnya besar akhirnya meledak. Minum tidak berhenti-berhenti. Ini Allah gambarkan tentang para penghuni neraka jahanam. Kata Allah, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jamuan mereka pada hari kiamat kelak. Nuzul dalam bahasa Arab artinya jamuan. Ya, kalau ada orang tamu datang, kita kasih nuzul. Kasih apa? Jamuan. Ini muqaddimah, paham? Ya, orang datang kita kasih, kalau orang Arab kasih korma, kasih qahwah, ya, qahwah Arabiyah, kopi Arab, kemudian kek makan makanan. Ini baru muqaddimah. Nanti dikasih apa? Ronde kedua kasih makanan, ya, nasi mandi misalnya, dan seterusnya. Nah, ini baru muqaddimah, jamuan awal untuk para penghuni neraka jahanam. Bagaimana lagi jamuan setelah itu? Masih kuat kah? Masih panjang ya? Nggak bisa. Lanjut ya. Kita istirahat dulu ya. Boleh istirahat? Boleh istirahat 10 menit ya. 10 menit sudah habis waktunya. Taib, kita dengan cepat. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun." Kami yang telah menciptakan kalian, kenapa kalian tidak membenarkan? Ya, kami yang menciptakan kalian, untuk membangkitkan kalian juga mudah. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah, kami yang menciptakan kalian, menghidupkan kalian, mati kalian, menghidupkan kembali sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajak mereka berfikir. Ingat, ayat ini adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Maka audiensnya adalah Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Lahab yang mengingkari hari kebangkitan. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun?" Terangkanlah kepadaku tentang air mani yang kalian pancarkan. "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apa kalian menciptakan air mani tersebut atau kami yang ciptakan? Kita semua laki-laki ngerti, kita tidak bisa ciptakan air mani. Kita waktu umur sebelum dewasa enggak ada air mani. Tidak bisa kita umur 5 tahun pingin bikin air mani, enggak bisa. Allah yang menentukan kapan air mani tersebut baru bisa apa? Bisa muncul. Kemudian kalau kita sudah keluarkan, tidak bisa juga tiba-tiba ada, harus nunggu berapa lama lagi untuk air mani tersebut terkumpulkan kembali untuk bisa kita keluarkan kembali. Jadi menunjukkan yang ciptakan air mani siapa? Allah. Meskipun dalam diri kalian yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan air mani bukan ciptaan kita. Buktinya tatkala kita sudah letakkan pada rahim seorang wanita, tidak bisa kita tentukan maunya putih, tinggi, mancung ya, pintar. Dia keluar hitam, pendek, goblok, bahlul. Enggak tahu. Yang urusan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya air mani bukan ciptaan Anda, yang ciptakan siapa? Allah. Kata Allah, "Antum takhluqunahu?" Kalian menciptakan air mani atau kami yang ciptakan? Bukan kalian. Meskipun dalam tubuh kalian. "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Dan kami yang menentukan di antara kalian kematian. Jadi Allah yang menghidupkan kalian air mani, kemudian berubah menjadi janin, kemudian jadi bayi, jadi besar, kemudian yang menentukan kematian juga kami, bukan kalian. Makanya kalau Allah mengatakan nahnu qaddarna, kami yang mentakdirkan bainakumul maut, kematian di antara kalian. Kata sebagian ulama, kematian seperti suatu yang dibagi. Setiap kita akan kebagian kematian, namun kita tidak tahu kapan. Tapi setiap kita pasti merasakan pembagian tersebut. Masing-masing akan dapat jatah kematian. Kami membagikan kematian di antara kalian. Yang menunjukkan kalian pun tidak tahu kapan kalian mati. Berarti yang ngatur semuanya siapa? Allah. Hidup kalian, mati kalian yang atur Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kalian tidak membenarkan kalau Allah bisa membangkitkan kalian pada hari kiamat kelak? Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa dikalahkan, tidak ada yang bisa luput dari kematian yang sudah kami tentukan. Enggak ada yang bisa lari, saya enggak mau mati. Mau sembunyi di mana kalau sudah datang kematian?
Kekayaan tidak ada fungsinya. Mau pengawal, ribuan pengawal juga tidak ada fungsinya. Mau jagoan kayak apapun, kalau datang kematian enggak bisa kabur. Ya. Wa manahnu bimasbukin, tidak ada yang bisa luput daripada kami. Kami tidak terkalahkan. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dan kami mampu untuk menggantikan seperti kalian. Kalian kami binasakan, kami gantikan makhluk yang lain bisa. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami bisa menghidupkan kalian lagi pada ciptaan yang kalian tidak mengetahuinya. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya manusia nanti tatkala dibangkitkan dengan jenis yang baru. Makanya penghuni neraka jahanam tatkala dibangkitkan, ya mereka jadi kuat ya. Kuat apa? Dijemur di bawah matahari enggak mati-mati. Dibakar enggak mati-mati ya. Kemudian mereka bisa lihat iblis. Di dunia enggak bisa lihat iblis. Di akhirat nanti mereka bisa ngobrol sama iblis. Mereka bisa lihat malaikat penghuni neraka, malaikat penjaga neraka untuk ya berdialog dengan malaikat penghuni neraka. Mereka diberikan tubuh yang baru untuk bisa merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penghuni surga, Allah bangkitkan dengan wajah yang baru. Makanya Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana nampak wajah-wajah yang putih berseri-seri dan hari di mana ada wajah yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para penghuni surga dijadikan semakin tampan, wanita-wanita manusia yang masuk surga dijadikan semakin apa? Cantik jelita. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami menghidupkan kalian kembali dengan hay'ah, dengan bentuk yang kalian tidak mengetahuinya. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun, dan sungguh kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran? Baik. Masih kuat? Masih ya? Allah lanjutkan. Kata Allah, afara'aitum ma tahrusun. Sama ini Allah menyebutkan dalil-dalil bahwasanya Allah mampu menghidupkan mereka kembali karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Terangkanlah kepadaku tentang kalian yang kalian tanam. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apa kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Tugas kalian manusia cuma tanam, taruh. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Tanahnya dari Allah, bijinya dari Allah, hujannya dari Allah, Allah yang belah biji tersebut, Allah yang menumbuhkan semuanya dari Allah. Ya. Kalian tugasnya cuma tanam, bukan kalian yang menumbuhkan. Makanya kalau satu dunia profesor berkumpul untuk buat biji, kalau ditanam tumbuh gak ada yang bisa. Satu profesor saat dunia suruh bikin biji, disusun dengan teknologi tercanggih, kalau ditanam kemudian keluar tunas nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian. Allah tidak bicara tentang manusia, tentang tumbuhan saja kalian bisa lihat bagaimana itu semua ciptaan Allah. Ya. Walau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadzaltum tafakkahun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah jadikan tumbuhan tersebut menjadi kering, maka kalian akan heran dan tercengang. Kalian sudah capek-capek tanam, tahu-tahu jadi kering, tahu-tahu tidak tumbuh. Semuanya Allah yang ngatur. Artinya kehidupan kalian, kematian kalian, kehidupan tumbuhan ini, hancurnya tumbuhan ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mughramun, maka kalian akan berkata sungguh kami menderita kerugian, bal nahnu mahrumun, ternyata kita sudah tanam di sawah ladang, kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Allah sebutkan lagi. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Bagaimana menurut kalian? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apa kalian yang turunkan dari awan atau kami yang turunkan dari awan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kami akan jadikan air hujan tersebut menjadi air asin. Falaula tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Ini semua ini ya, proses turunnya air hujan semua dari Allah yang kirimkan angin, yang merangkai awan, uap air dirangkai, kemudian digiring pada tempat tertentu, kemudian diturunkan hujan, semuanya Allah. Bahkan kalau Allah berkehendak, air hujan tersebut turun menjadi apa? Asin kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, air tersebut tidak turun dalam tetesan-tetesan, langsung jadi balok es kalau Allah berkehendak, bahaya. Kalau coba turunkan jadi balok es seperti mobil jatuh, hancur kita semua. Tapi Allah turunkan dengan apa? Tetesan-tetesan. Bahkan tetesan tersebut tidak bergabung di tengah jalan, padahal jarak antara awan dengan tanah jauh sekali, berkilo-kilo. Tapi masing-masing tetesan punya tugas sendiri-sendiri. Tidak bergabung di atas kemudian gebyar, bahaya. Semuanya ini Allah yang atur. Kata Allah, afara'aitumun nara allati turun? Terangkanlah kepadaku tentang
kayu yang kalian nyalakan api darinya. Ada sebagian jenis kayu kata para ulama yang kalau digosokkan maka akan keluar apa? Api. Padahal dari kayu, tapi digosok diputar-putar keluar jadi api. Tidak semua kayu tertentu yang bisa dinyalakan api dari kayu tersebut. A antum ansha'tum sajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menciptakan kayu tersebut ataukah kami yang menciptakan kayu tersebut? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Kami jadikan kayu tersebut sebagai peringatan dan bahan yang berguna bagi para musafir di padang pasir ya. Muqwin maksudnya orang-orang yang berada di safar, berada di tempat yang terbuka di padang pasir. Dari qai artinya padang pasir. Makanya dalam hadis disebutkan Allah memberi pahala bagi orang yang solat di padang pasir dengan pahala berlipat ganda. Kenapa? Karena tempat tersebut bukan tempat disebut-sebut nama Allah. Yang kedua tidak ada yang melihat, tapi dia tetap solat meskipun di padang pasir. Maka pahalanya lebih besar daripada solat yang biasanya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Bertasbih bisa artinya kita mengucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ya, subhanallah bihamdihi, atau kita salat karena di antara makna tasbih adalah salat. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Kata Allah, sungguhnya ya, sumpah itulah sumpah yang sungguhnya aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Dan Allah dalam beberapa ayat bersumpah dengan bintang. Di antara makhluk yang agung adalah bintang. Seperti Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan bintang. Tariq artinya bintang. Ya, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, demi bintang yang terbit dan pergi, ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Ya, jadi Allah bersumpah dengan makhluknya yang Allah kehendaki. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sungguhnya sumpah tersebut merupakan sumpah yang besar jika kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sumpah tersebut maksudnya Allah, sungguhnya Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. La yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh Lauhil Mahfuz tersebut kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini maksudnya tentang Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz, bukan Al-Qur'an yang kita pegang, ya. Karena Allah menyebutkan tersimpan di tempat yang terpelihara, maksudnya Lauhil Mahfuz, dan yang menyentuhnya adalah Al-Mutahhar, yaitu malaikat yang disucikan. Beda kalau kita disebut mutatahhir, kita yang bersuci. Tapi kata Allah Mutahhar, yaitu yang disucikan, maksudnya para malaikat. Kata Allah, tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran tersebut turun dari Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan Al-Quran ini kalian meremehkan? Al-Quran turun dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, ya. Kemudian kalian meremehkan Al-Quran. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan syukra rizqikum, kalian mendustakan, yaitu kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang tatkala turun hujan, kata mereka kita turun hujan karena bintang ini, karena bintang ini. Ya, itu namanya kalian tidak bersyukur, bahkan kalian berbuat kesyirikan. Kalian menjadikan rasa syukur atas turunnya hujan, kalian nisbahkan kepada bintang-bintang yang ada, dan itu bentuk pendustaan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di paragraf terakhir Allah sebutkan tentang kondisi manusia tatkala akan meninggal dunia. Sebagaimana ya di awal Allah sebutkan 3 kelompok manusia di akhirat, maka di penghujung surat Al-Waqiah Allah sebutkan juga kondisi manusia akan meninggal dunia. Allah mulai dengan firman-Nya, "Falaula idza balagatil hulqum." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, itu orang akan meninggal dunia. Ai balagatir ruhu al-hulquma, yaitu ruh sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian yang sedang melayat, kalian melihat kepada orang yang sakaratul maut ini akan ihtidar, akan meninggal dunia. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat, yaitu malaikat-malaikat kami. Nahnu di sini maksudnya para malaikat yang kami kirim. Lebih dekat kepada orang yang sedang sakit tersebut yang akan meninggal daripada kalian yang melayat, yang menjenguk. Ya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak bisa melihat malaikat-malaikat kami. Ya, orang kalau sudah mau meninggal itu malaikat datang banyak. Apakah dia nyawa beriman atau nyawa kafir, malaikat datang. Namun kita yang berada di sekitar orang sakit tersebut tidak bisa melihat. Kata Allah, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa jika kamu merasa ya
tidak bakalan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian merasa tidak bakalan dihisap? Kalian merasa kalian tidak mati kemudian selesai urusan? Tidak. Kalian meninggal, roh kalian diambil, masih ada urusan selanjutnya. Belum selesai. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa tidak akan dihisap, kembalikan nyawa tersebut dan kalian tidak bakalan mampu. Tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan 3 golongan, fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau ternyata ruh tersebut dari golongan muqarrabin, dari sabiqin, as-sabiqun. Apa yang dia rasakan tatkala akan meninggal dunia? Farauhun wa raihanun wa jannatu naim. Maka tatkala nyawanya akan dikeluarkan, farauh, roh itu dikatakan dia mendapat rahmat, dia mendapat farah, kegembiraan, ya. Wa raihan, dia mendapatkan rizki, ya. Dia mendapatkan rizki, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami beriman kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun tatkala dia mau meninggal. Malaikat akan turun, malaikat katakan bergembiralah, jangan kau sedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan bagi kalian. Maka kalau orang termasuk sabiqun, dia mau meninggal, dia sudah melihat kenikmatan di depan dia. Dia akan bahagia, dia akan tentram, dia akan senang. Malaikat hadir di hadapan dia, namun kita tidak ada yang tahu, ini perkara yang gaib antara dia dengan malaikat-malaikat tersebut. Wa amma in kana min ashabil yamin, golongan berikutnya. Adapun jika ruh tersebut termasuk dari ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai penghuni surga, yaitu ashabul yamin, golongan kanan. Dia pun sama, tapi derajatnya lebih di bawah, yaitu dia pun tenang, tentram, diberi kabar gembira oleh malaikat, engkau akan selamat. Ingat, kau keluar dari duniamu, kau selamat. Selama kau hidup di dunia, mungkin kau tidak selamat dari cacian, dari makian, tidak selamat dari penyakit, tidak selamat dari gangguan. Begitu ruhmu keluar, selamat seluruhnya. Selamat seluruhnya. Kau akan bahagia. Kata Allah, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Adapun golongan ketiga, ashabul masy'amah, ashabus shimal. Adapun orang-orang yang termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka hidangannya adalah dari air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim, kemudian dimasukkan dalam neraka jahim, neraka jahanam. Inna hadza lahu haqqul yakin. Ketahuilah ini perkara yang pasti terjadi. Ada yang mengatakan kondisi mayat ruh menjadi 3 ini pasti terjadi. Siapkan diri Anda. Anda termasuk dari 3 yang mana di antara ini? Mau jadi muqarrabin ada aturannya. Mau jadi ashabul yamin ada aturannya. Mau jadi ashabus shimal silakan. Dan ini pasti menimpa Anda. Ya, maka persiapkan diri Anda. Ada yang mengatakan inna hadza, maksudnya Al-Qur'an ini adalah suatu keyakinan yang benar, atau hari kiamat adalah suatu yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga.